Bab 433. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di antara 7 guild, Golden Guild berada di level menengah. Seron adalah master dan dia secara bertahap telah tumbuh lebih kuat, setelah memperoleh kelas Soul Predator. Itu sudah cukup untuk membuatnya bercita-cita menjadi puncak 2 miliar pengguna. Kukukuk. Argentina bertemu Rusia di semifinal. Seron sangat senang menghadapi Kraugel. Kraugel, aku beruntung aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu di depan dunia. Argentina tidak aktif dalam pertandingan pemrosesan target, karena mereka tidak memiliki damage dealer jarak jauh yang kompeten. Karena mereka tidak dalam perlombaan untuk medali, Seron tidak terobsesi dengan event tersebut, dan hanya menikmati dirinya sendiri. Tapi, segalanya berbeda sekarang. Di medan perang, di mana 100 orang berjuang untuk hidup mereka. Seron mampu menciptakan lingkungan dengan jiwa segar, melengkapi efek kelasnya. Seron yakin, itu mungkin belum mungkin dilakukan dalam pertandingan 1 lawan 1. Tapi, dia bisa mengalahkan Kraugel di medan perang. Menjadi batu loncatan ketenaranku. Seron dengan bersemangat menarik keluar beberapa jiwa yang terkumpul di tubuhnya, dan mengubahnya menjadi manik-manik. Mereka adalah manik-manik seukuran kedelai. Suwok. Lusinan manik-manik batu giok yang berkilauan berputar di sekitar Seron. Itu adalah efek yang indah sebanding dengan Grits Iyaruk. Bang! Seron berteriak seperti anak kecil yang menembakkan senjata imajiner. Lusinan manik-manik berbalik dengan keras dan melesat. Tujuan mereka adalah Kraugel. Perwakilan Rusia dan NPC di dekat Kraugel tidak ditargetkan, karena mereka dianggap sepele oleh Seron. Tutututututung. Manik-manik jiwa melesat maju dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dan diserang oleh kelas kemajuan kedua Kraugel. Itu seperti peluru yang ditembakkan dari senapan mesin. Yang fenomenal adalah jika Kraugel menghindari semua manik-manik. Itu adalah langkah ajaib yang menggabungkan keensens, ketangkasannya yang tinggi dan keterampilan bawaannya. Kraugel berlari dengan zigzag dan mencapai Seron, memegang White Fang. Caeng. Seron bertahan dengan brutal heavy sword, dan merasakan perbedaan kekuatan. Memang, sudah jelas, jika statistik pertarungannya telah mencapai setidaknya level 400. Itu adalah hasil dari menyelesaikan berbagai quest dan titel terlebih dahulu. Tidak diketahui apakah eliksir telah diambil. Benar-benar unik. Statistik Kraugel berada di luar akal sehat. Astaga. Seron terguncang oleh pukulan itu, sementara Kraugel melepas pedangnya dan memberikan serangan kedua. Saat itu, Kraugel akan melakukan serangan kritis. Pahat. Manik-manik jiwa yang berhenti di tempat Kraugel pertama kali berdiri mulai bergerak lagi. Mereka terbang ke Kraugel dan menyebar seperti jaring laba-laba. Reaksi Kraugel agak terlambat karena dia tidak mengharapkan keterampilan yang efisien. Satu tangan tertangkap di jaring laba-laba. Lengan kananmu sementara terkendali. Petik 2. Wajah tanpa ekspresi Kraugel sedikit terdistorsi. Pedang Seron terbang, saat dia dengan cepat mengalihkan White Fang ke tangan kirinya. Seron tertawa, ketika dia menghindari serangan balik Kraugel dan terus menyerang. Kukuk, aku akan mengikat jiwamu. Keahlian Seron diaktifkan. Jiwa-jiwa yang bersentuhan dengan tubuh Kraugel, terhubung dengan jiwa Kraugel. Itu memberi Seron kendali sementara jiwa Kraugel. Tubuh kamu tidak terkendali selama 7 detik. Kraugel memiliki pengalaman berbeda. Kaki kanannya bergerak, ketika dia mencoba menggerakkan lengan kirinya. Ketika dia mencoba menggerakkan kaki kirinya, lengan kanannya bergerak. Kekuatan terbaik Kraugel, kontrolnya, dikendalikan musuh. Seokeok. Pada saat ini, Seron memanggil 14 tombak jiwa dan berteriak sekuat tenaga. Rasakan kekuatan yang tak terpatahkan ini. Itu tidak bohong. Sejak berubah menjadi Soul Predator, Seron tidak pernah dikalahkan. Hanya ada satu orang. Dia dikalahkan saat penyerbuan Raiden oleh petani sementara. Tapi, petani itu bernama NPC. Jadi, dia tidak dihitung sebagai player. Pada saat ini, Seron yakin akan kemenangannya. Dia tidak tahu fakta jika Kraugel di depannya adalah petani itu. Kamu sudah tumbuh. Kraugel mengakui Seron, bahkan ketika mereka bertemu di Raiden di masa lalu. Dia menghindari semua tombak jiwa yang mengalir ke arahnya, dan memuji Seron. Bagaimana? Seron terkejut. Itu wajar untuk terkejut, karena Kraugel yang dikendalikan jiwa, bergerak sama cepat dan tepat seperti sebelumnya. Jangan bilang, dia bisa beradaptasi dalam waktu sesingkat itu. White Fang menusuk leher Seron. Seron mampu meningkatkan pertahanannya menggunakan Soul Armor dan membunuh sekutunya untuk mendapatkan lebih banyak jiwa. Kemudian, dia mencoba melakukan serangan balik. Pertempuran yang cemerlang antara kedua orang itu mendapat pujian dari seluruh dunia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ah, aku pikir aku akan gila. BRR. Tubuh Grit terus bergetar, setelah dia meninggalkan kafe. Sekilas, jerkines itu seperti tarian tap. Itu adalah efek dari minum espresso. Sakit kepala datang. Sial. Grit tidak suka kepahitan dan hanya minum obat flu untuk anak-anak, ketika dia pilek. Baginya, kopi seperti air busuk. Dia jijik oleh orang Amerika yang bisa meminumnya, seperti air botolan. Itu sebabnya, dia hanya memesan jus atau coklat panas di kafe. Lalu mengapa dia minum secangkir espresso?
Rasanya, seperti dia minum racun. Tapi, itu bermanfaat. Dia mendapat kontrak yang ideal. Grid sengaja memilih minuman yang lebih kecil, untuk memberi Yok Si-hyun perasaan tertekan. Benar sekali. Alasan mengapa Grid memesan espresso adalah, karena itu perlu untuk menggertak. Sekarang, dia menggunakan proses yang disebut pra-perencanaan. Dia tidak bisa buru-buru maju selamanya. Dia bertindak hati-hati. Silakan baca kontrak dengan hati-hati. Bacalah beberapa kali, sampai kamu benar-benar memahaminya. Jangan lupa merekamnya. God Grid, bukankah luar biasa bagi orang Korea untuk membuat kontrak dengan perusahaan Korea? Pergi. Jika kamu bergabung kamu akan mendapatkan 1 juta bonus tunai. Pemimpin tim Kim Min Yong. Pangkat-pangkat. Grid bermaksud agar pesan sampai selama percakapannya dengan Yok Si-hyun. Dia telah meminta Yura dan Pixwood terlebih dahulu untuk mengiriminya pesan, pada waktu yang tepat ini. Pesan spam datang secara kebetulan. Dia belum mendaftar untuk layanan pemblokir spam, karena biayanya 2.000 won setiap bulan. Inilah sebabnya orang mengatakan, jika uang tidak boleh dibelanjakan. Grid menerima pencerahan baru dan bersumpah dia hanya akan memesan jajangmyeon, bukan kanjajang. Ya Tuhan, kastil Amerika Serikat disergap. Melawan ekspektasi semua orang, Rusia telah menang. Jalan menuju Sang X Lila Hotel. Terdengar suara keras dari toko yang sedang dipanggang Grid, dan Grid berbalik ke arah TV di toko itu. Rusia menang. Itu juga melawan Amerika Serikat. Grid mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak bisa menekan perasaannya setelah mengetahui, jika Kraugel telah mengalahkan Amerika Serikat. Kraugel. Apakah dia lebih unggul dari Grid dalam segala hal? Grid tidak bisa menerimanya. Dia tidak bermaksud menggagalkan nilai orang yang disebut Kraugel. Grid tidak dapat mengevaluasi bakat dan prestasi bawaan Kraugel. Namun, Lowell adalah pengguna kelas normal yang mengalahkan Grid. Itu adalah kenyataan yang kejam bagi Grid. Grid merasakan betapa sepele dirinya. Harga dirinya yang dia bangkitkan dengan susah payah, hancur saat ini. Hari ketiga kompetisi nasional berakhir. Peringkat kompetisi nasional telah diperbarui. 1 Korea Selatan, 2 emas. 2 Rusia, 1 emas, 2 perak. 3 Amerika Serikat, 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. 4 Brazil, 1 emas. 5 bersama-sama dengan Britania Raya dan Perancis, 1 perak. 6 Kanada, 2 perunggu. 7 Jepang, 1 perunggu. Itu jauh berbeda dari apa yang diharapkan kebanyakan orang. Negara paling kuat di Satisfi, Amerika Serikat berada di peringkat ketiga, sedangkan Korea dan Brasil menonjol. Tapi, orang-orang tidak terguncang. Kompetisi nasional baru saja dimulai. Ada 16 event yang tersisa dan ketika hari-hari berlalu. Jelas, jika peringkat keseluruhan mulai terbentuk seperti yang diharapkan orang. Seperti yang semua orang pikirkan, peringkat keseluruhan stabil pada hari ke-14 kompetisi nasional. 1 Rusia, 4 emas, 3 perak, 2 perunggu. 2 Amerika Serikat, 4 emas, 2 perak, 4 perunggu. 3 Kanada, 3 emas, 3 perak, 3 perunggu. 4 Korea Selatan, 2 emas. 5 Spanyol, 1 emas, 2 perak. 6 Jepang, 1 emas, 2 perunggu. 7 Brasil, 1 emas. 8 bersama-sama dengan Britania Raya, Perancis 3 perak. 9 bersama-sama dengan Argentina, Cina, 2 perunggu. 10 Turki, 1 perunggu. Korea Selatan dan Brasil tidak pernah memenangkan medali tunggal sejak hari ketiga, sementara negara-negara yang dianggap kuat di Satisfi terus-menerus memenangkan medali. Itu adalah waktu ketika perbedaan antara tim yang kuat dan tim yang lemah jelas. Sekarang, hanya ada 5 event yang tersisa. Orang-orang bertanya-tanya tentang mana dari 3 negara antara AS, Rusia, dan Kanada yang akan menang. Tapi, tidak ada yang bisa dengan mudah memprediksinya. Semua anggota Amerika Serikat bisa disebut kelas atas. Rusia sedikit lebih lemah dari AS, tapi mereka memiliki mahkota yang disebut Kraugel. Chris dan Vanner mulai menunjukkan chemistry yang bagus untuk Kanada. Mereka terlalu kuat, tampaknya tidak aneh jika ada yang menang. Kami lupa sesuatu. Apakah tidak ada negara lain yang bisa menjadi pesaing untuk menang? Calon juara lain. Para penonton dari seluruh dunia bingung oleh kata-kata para ahli, ketika mereka memanggil seseorang. GERD, penyebab utama di balik penghancuran akal sehat, belum bersaing di setiap event solo. Mungkin Korea Selatan adalah kandidat lain untuk menang. Bagaimanapun, memenangkan medali emas adalah hal terbaik untuk dilakukan di kompetisi nasional. Jika Grid memenangkan medali emas di event Ride dan 3 event solonya, Korea akan menang. Kek. Wow, benar juga. Jika Grid memenangkan 4 medali emas dan Rusia dan AS tidak memenangkan apapun, Korea akan menang. Tapi, itu tidak mungkin. Saat ini, orang-orang di dunia menyadari kekuatan Grid. Tidak dapat dipungkiri, jika dia kelas atas. Masalahnya adalah, jika ada banyak pemain kelas atas yang sebanding dengan Grid. Kraugel dari Rusia, Chris dari Kanada, Damian dari Jepang, Seron dari Argentina, Pon dari Spanyol, Regas dari Inggris, Zibal dari AS. Semuanya keras. Apakah Grid dapat memenangkan 4 medali emas sendirian, melawan spesialis dari setiap event? Itu tidak mungkin.
Bagaimana jika Grid benar-benar memenangkan 4 medali emas dan membawa Korea Selatan menuju kemenangan? Dia akan menjadi mitos. Tapi itu tidak mungkin. Puncak 2 miliar pengguna, Kraugel, berdiri di jalannya. Dapat dipertanyakan, apakah dia dapat melintasi gunung yang disebut Kraugel? Selain itu, Zibal mungkin tampak lemah, tapi bukankah dia dioptimalkan untuk raid? Ada kemungkinan kurang dari 10% jika Korea Selatan akan mengalahkan AS dalam peristiwa penyerbuan. Kata-kata ini terus berdatangan. Suasana orang-orang Korea Selatan, yang telah menantikan penampilan Grid, menjadi khusyuk.